Kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Jujur sih saya sebagai orang awam kaget ya mendengarkan pernyataan dari anak ini. Ketika Kang Deddy Mulyadi ingin ya meringankan beban warganya dengan cara menghapus wisuda ataupun perpisahan, anak ini tetap ngotot ya untuk mempertahankan dengan diadakannya wisuda ya. Padahal dia sendiri rumahnya ngontrak, orang miskin ya. Tetapi ya nggak sadar diri ya. Kasihan atuh orang tuanya ya. Kang Deddy pun sampai marah ya. Dan mana anak ini pun ya tetap ngotot ya. Kesal banget sih mendengarkan berita ini ya. Coba nanti kita lihat bersama-sama ya beberapa. Bisa nggak nyegah minimalisir? Nggak akan bisa. Setiap sekolah punya gaya yang berbeda. Saya bilang kamu pengen acara wisuda, pengen acara perpisahan, bikin aja teman-teman kamu kumpulin OSIS, pramuka, paskibra, organisasi, silahkan aja bikin. Tapi di luar ketentuan sekolah, nggak boleh ada pungutan di sekolah. Kenapa? Nanti yang dibulinya kepala sekolah, dilapor-laporinnya kepala sekolah. Kepala sekolah itu ngikutin keinginan siswa. Saya sudah bertemu kepala sekolah yang dia mengeluh, Pak, kalau tidak dilaksanakan anak-anaknya protes sama saya. Tapi ketika saya laksanakan, saya diperiksa. Di sekolahnya sampai bikin band 150 juta dari Jakarta. Nah pertanyaannya adalah, nih yang lain, ibu semuanya punya 1,5 juta. Pola pikir seorang anak ini yang masih remaja ini yang mentalnya harus dijaga, tapi dia telah mengambil keputusan besar, konsekuensinya besar mengkritik Kang Deddy sehingga banyak yang membuli, dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai edukasi yang saya pikir ini sebagai batu loncatan ya, agar dia bisa belajar dengan baik dari pelajaran ini atau dari fenomena ini. Kita simak dulu bagaimana kemudian KDM Kang Deddy Mulyadi menguji pikiran dari seorang anak ini ya. Silakan. Harus kemarin kalau yang anak SMP yang bercerita itu anaknya siapa? No, itu Pak. Coba dibawa orangnya. Dibawa Saya orangnya, Pak. bukan anak SMP, saya udah lulus Pak. Lulus dari mana? Dari SMA, saya mau lanjut kuliah. Mau lanjut kuliah. Ada yang menarik, bukan urusan yang digusurnya ya. Yang menarik adalah ini sekolah nggak boleh ada perpisahan, nggak boleh ada studi tour. Bagaimana tuh? Pertama gini Pak, kalau misalnya sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya. Terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lagi. Iya, Tapi Pak. sekolahnya gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, Wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek dibikin tetap ada wisuda, cuman selenggara kan paling. Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Perpisahan sih Pak, bukan wisuda. Ya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana tuh? Hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK itu? Nggak, pakai bantaran sungai. Ya kan? SMP wisuda lagi, punya rumah nggak? Enggak. SMA wisuda lagi, punya rumah nggak? Terus kemudian kemarin ada ibu-ibu yang nangis-nangis, 5,4 juta harus bayar studi tour ke Bali. Pada akhirnya sekolahnya ditelepon oleh Kadisdik dan dibatalkan. Nah, saya nanya, gubernur melakukan itu buat siapa? Ya untuk rakyat semua Pak. Nah, iya, untuk orang tua. Iya. Ya kan? Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak. Apa? Saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya membebani Pak. Iya, bukan membebani nggak? Iya. Membebani. Terus kalau tanpa perpisahan emang sekolah jadi bubar? Enggak Pak. Kan ada juga lulusannya cuma bisa sampai SD, SMP atau SMA. Ya, kalau tanpa perpisahan emang kehilangan kenangan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan. Kenangan indah itu saat proses belajar selama 3 tahun.
Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Terakhir ada interaktif. Oke, bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Mama. Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya saya kritik ya. Harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur karena gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Kritik gubernur karena membiarkan banjir. Saya seneng. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh, aku ngeri, ya kan? Nah, jadi apa ya? Akhirnya dibully. Kenapa dibully? Karena logikanya nggak tepat, gitu. Jadi gubernur ini berusaha untuk menurunkan beban pembayaran orang tua karena sekolah sudah dibikin gratis. Kalau sekolah sudah dibikin gratis, maka orang tua tidak boleh lagi ada pengeluaran untuk sekolah. Bila perlu ke sekolahnya jalan kaki, naik sepeda, pulang sekolahnya jualan, agar anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat Enggak gitu Pak, kan saya waktu dibikin video TikTok itu kan captionnya itu kan bukan untuk meminta kerohiman atau apapun. Saya itu cuma minta keadilan aja Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol PP datang. Ya, cuman pertanyaan, ngasih. Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya, tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang, bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kalau buat masalah itu sih kan, ya kan kamu miskin, ya kan kamu merasa miskin. Kenapa orang miskin nggak prihatin? gini Pak, mohon maaf ya Pak ya, saya bukannya menolak kebijakan Bapak, saya Bukan kebijakan saya, itu kebijakan bupati. Iya, maksudnya apapun itu saya mendukung, cuman jangan dihapus Pak, nggak semuanya orang itu kan bisa terima. Terus kalau misalnya kayak wisuda dihapus, terus misalnya Bapak juga ngebalik minta pajak sama saya, padahal kan saya miskin, apakah? Bukan minta pajak, saya balik. Anda miskin, tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah nggak punya, tinggal di bantaran sungai. Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Ya kalau gitu saya nggak usah bantu kerohiman. Bukan menolak sih Pak. Apa? Bukan menolak, istilahnya kan. Ya saya tanya balik Bu, Ibu perlu uang nggak buat ngontrak? Perlu. Kalau ibu buat ngontrak aja nggak punya, ngapain protes-protes wisuda harus ada? Kan logikanya harus dipakai. Hidup tuh jangan sombong gitu loh. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal Pak. Iya. Anda teriak-teriak nggak punya untuk ngontrak, tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda. Saya kan pusing dengerinnya. Sebetulnya itu kan tanpa kita ketahui ya Pak ya. Enggak. Ini kan ibunya mendukung Pak. Iya. Ibu mendukung saya, ibu saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi tour biar? Setuju Pak. Iya, setuju. Jadi banyak banget Pak. Iya, Pak. Jadi orang mau Pak. Iya, membebani orang tua. Iya. Lah kemarin kan ada yang nangis-nangis tuh di podcast saya di TikTok saya ada kan, karena tidak mampu bayar 5,4 juta. Loh, saya ini sayang sama rakyat. Iya, Pak. Ini rakyat Jabar nggak akan berubah nasibnya kalau nggak dirubah pola hidupnya. Artinya gini loh, kan banyak akibat kebutuhan saya ini nanganin udah ratusan. Untuk biaya wisuda pinjam 2 juta ke Bang Emo. Iya, Bang Emo Pak. Mau kagak mau tuh buat anak tuh orang tua. Iya. Banyak yang begitu. Ada Pak.
Hah? Iya yang nggak ada Ini nggak pasien ada ya. ini Jadi semua. pinjam Hah? jadi ada Pasien Ini kan tembak semua. Iya, bagian. Gimana? Ini kan harus Emang benar iya, dan bukti. emang iya saya benar. Oke. Iya. Nih ibu setuju apa ibu saya berlakukan lagi wisuda suruh bayar 2 juta 3 juta plus studi tour jadi 5 juta? Jangan Pak, udah mendingan kagak usah ada gituan Pak. Mendingan Jangan. semua orang mampu. Dia pengen loh, keluarga ini pengen. Pak. Nih Mbak, Neng coba lihat tuh orang tuanya. Jadi jangan hanya berpikir Neng sama orang tuanya nggak apa-apa karena dimanja, tapi yang lain banyak yang berat. Maaf Pak, tapi kan ibu-ibu semua sama bapak-bapak semua kan pernah sekolah, pernah merasakan perpisahan. Setidaknya itu murid itu juga bisa ngerasain Pak. Nah, Oke. maksud saya ditekankan di sini ya Pak, bukan masalah wisuda dihapus, tapi perpisahan tetap ada, cuman pengeluarannya aja diminimin aja Pak. Yang urusan minimal kan urusan sekolah bukan urusan saya. Iya. Kan kalau misalnya ada ketentuan kayak gitu, semuanya kan berarti seneng Pak. Oke, Adil. saya gini, Iya. miskin. Iya, Oke, kamu miskin nggak? Iya. Miskin. Saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kang Deddy Mulyadi langsung temui seorang remaja yang kemarin belum lama ini mengkritik Kang Deddy dengan sangat keras ya, dan langsung dihadirkan di situ banyak warga sebagai saksi dan juga kalau tidak salah ada ibunya. Ini saya melihat KDM tidak hanya sebagai gubernur, tetapi juga beliau atau melainkan juga Kang Deddy sebagai pendidik ya, tentang bagaimana kemudian KDM mengolah. Iya. Miskin. Iya. Oke, kamu miskin nggak? Iya. Miskin. Saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kang Deddy Mulyadi langsung temui seorang remaja yang kemarin belum lama ini mengkritik Kang Deddy dengan sangat keras ya, dan langsung dihadirkan di situ banyak warga sebagai saksi dan juga kalau tidak salah ada ibunya. Ini saya melihat KDM tidak hanya sebagai gubernur, tetapi juga beliau atau melainkan juga Kang Deddy sebagai pendidik ya, tentang bagaimana kemudian KDM mengolah. Gimana setelah melihat tanggapan dari anak tadi ya teman-teman? Udah bener-bener Kang Deddy Mulyadi ingin ya meminimalisir ya pengeluaran warganya, ingin meringankan beban warganya. Tapi kenapa kamu ngotot ya? Kamu diajarin dari siapa itu kayak gitu, pemikiran kayak gitu? Ya boleh ya mengkritik Kang Deddy, boleh berdebat dengan Kang Deddy, tetapi ya harusnya ya dipikir-pikir dulu ya. Kalau kebijakan Kang Deddy memberatkan rakyat ya, menyengsarakan rakyat, baru ya teman-teman berbicara. Ini mah kebijakan meringankan beban rakyat ya, membantu rakyat, tapi dikritik, ngotot lagi. Di mana logikanya ya? Coba deh, tolong deh, ajarin ya anak-anaknya. Ya, yang penting berpikir secara logika deh, coba. Mendingan contoh ya, ibu punya uang 5 juta, ya, mending dipakai buat usaha ataupun dipakai untuk jalan-jalan dengan dalih wisuda. Ayo pilih mana? Tentu kan pilih untuk ditabung untuk modal usaha, lebih bermanfaat ya, lebih namanya tuh investasi ya, jadi nggak hilang uangnya, jadi nggak cuma-cuma seperti itu ya. Itu udah tepat yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, entah ini orang ini ataupun ya anak ini, entah kok bisa ya berbicara seperti itu. Saya malu deh kalau sebagai warga Jawa Barat yang mana punya akal sehat, ya tentu berbicara seperti itu tuh ya
gimana ya, ya malu gitu. Ya orang-orang pengen di meminimalisasi pengeluaran, ya pengen bebannya diringankan ya dengan cara menghapus wisuda ya ketika lulus sekolah. Ya itu udah tepat Kang Deddy, kenapa kamu seperti itu ya, intinya coba diajarin lagi ya orang tuanya kenapa bisa berpikir seperti itu ya, coba ya. Udah Kang Deddy teruskan ya program-program yang mana membantu rakyat ya, yang mana terus ya berjuang untuk rakyat. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.